Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan yaitu pembahasan untuk kelas 12 semester ganjil bab 1 yaitu tentang materinya pengertian tentang hari akhir atau iman pada hari akhir. Yang pertama, pengertian kiamat atau hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir adalah hari penghabisan atau hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wattakunul jibalu kal'idil manfus. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Hari kiamat menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan itu karena diimbangi oleh tekanan-tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan baku. Sementara tekanan dari luar semakin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya menghambur-hambur. Hari kiamat menurut ilmu astronomi. Ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi. Bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat menubruk matahari, dengan demikian hancurlah bumi ini. Selanjutnya hari kiamat menurut ilmu fisika. Letak matahari diperkirakan 150 kali 100 juta kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan 5,7 kali 1000 triliun kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga terbatas dan pada suatu hari nanti matahari tidak akan bersinar lagi. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan yaitu tentang macam-macam hari kiamat. Yang pertama, kiamat sughra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dan sakral kecil. Contohnya kematian, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Yang B, yang kedua, kiamat kubra adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan qudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala alam semesta serta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubra merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang dengan kehendaknya. Adapun tanda-tanda datangnya hari kiamat sughra, yang pertama melimpahnya harta benda. Yang kedua, enggan menerima sedekah. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Selanjutnya, banyaknya pejabat zalim, minuman keras, perzinahan dan pembunuhan merajalela. Selanjutnya, memperindah masjid tanpa memakmurkannya, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Orang tua berlagak seperti anak muda.
Selanjutnya ada tanda-tanda datangnya hari kiamat kubro. Yang pertama munculnya dukhon atau asap, dua munculnya dajjal, selanjutnya munculnya binatang yang sangat besar, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, penenggelaman bumi, banjir di timur, barat, dan jazirah Arab. Selanjutnya terakhir munculnya api dari Yaman yang akan mengiring manusia ke sana. Anak-anak, selanjutnya yaitu dalil nakli tentang hari akhir. Bagaimana dalam Quran surat Al-Hajjaj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mana sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ayat lain menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu kembali. Anak-anak, yang terakhir yaitu kejadian setelah kematian atau kiamat. Ada nama-nama setelah kematian atau kiamat, yaitu diantaranya Yaumul Ba'ats, adalah hari di mana semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Kedua, Yaumul Hasr atau Masyar, yaitu peristiwa ketika semua makhluk terutama manusia dikumpulkan di padang masyar dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah tentang semua amalnya yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Selanjutnya Yaumul Hisab adalah perhitungan amal buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar zarah, amal manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah. Yang selanjutnya Yaumul Mizan, yaitu di mana amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti amal baik dan amal buruknya. Selanjutnya Yaumul Jaza, yaitu pada pembalasan. Yaitu yang selanjutnya yaitu surga, adalah tempat kenikmatan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah neraka, merupakan tempat terakhir yang terburuk, yang paling berat disediakan bagi orang-orang yang kafir, musyrik, ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesekian rentetan dari awal sampai akhir tadi, yaitu fungsi iman pada hari akhir. Apa fungsi iman? Yang pertama, membuat seorang meyakini bahwa masih ada kehidupan yang jauh lebih abadi dibanding kehidupan dunia seisinya. Kedua, menjadikan manusia lebih tanggung jawab dengan apa yang ia lakukan di dunia. Yang ketiga, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Demikian pemaparan kami, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.